بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة لرضاء الله إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا جداتنا إخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سيما شيخنا أستاذنا ومربنا قدواتنا المقبول والمجاهد في سبيل الله الشيخ هادي علي بن حج ميمونة أما فلا بوياك هادي أما فلا الشيخ خصوصا في كتاب وصولهم وفرهم بأن الله يغني درجات في الجنة وينفعنا ويفزنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوان عليهم أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para bapak hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Assalamu rahimakumullah. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus yayasan dari ketua staf pengurusnya, mudah-mudahan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pengurus DKM Masjid Assalam, mudah-mudahan dari ketua beserta seluruh staf pengurusnya juga diberikan kesehatan, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin jamaah Masjid Assalam yang hadir pada kesempatan baik ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, rasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ada 2 bulan, 3 bulan tidak berjumpa karena ada faktor pandemi. Alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu kembali. Kita dalam rangka ibadah menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bertemunya kita menjadi umur yang panjang, berkah rezeki kita, dimudahkan dalam segala urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Pak,
Orang yang duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir, yang penting yakin. Yang penting yakin sama Allah. Kalau dia merasa yakin dirinya dijaga sama Allah, pasti dijaga. Tapi kalau udah ketakutan duluan, udah paranoid duluan, nanti takutnya itu yang kejadian. Ana inda zanni abdi bi. Allah mah tergantung prasangka hambanya. Kalau kita yakin nama Allah dijaga, kita bakalan dijaga. Tapi kalau kita udah ketakutan duluan, takut begini, entar begini, ya kejadian udah. Imun turun, kena ada tuh. Maka insyaallah ihfazillaha yahfazka. Kalau kita jaga ibadah kita, salat kita, ngaji kita, salat kita semuanya, insyaallah kalau kita jaga Allah, yahfazka, kita akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Berapa hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena pembahasan ini masih belum tuntas, kiranya kalau bisa dikatakan masih punya utang begitu. Mengenai bab apa, Pak? Masih ingat? 3 bulan gak ketemu. Apa? Adabun naumi, adab-adab tidur. Udah berapa yang saya bahas? 5. Ada berapa? Menurut Al-Imam Al-Ghazali adab tidur ada 8. Yang sudah dibahas 1 sampai 5. Maka yang 6, 7, 8 insyaallah kalau Allah mengizinkan, Allah meridai, pas waktu kesempatan malam hari ini, ya kalau sampai kita bahas sampai nomor 8 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala fi kitab Matan Bidayatul Hidayah. Wa la tastajlibin nauma takallufan bitamhidil farshil wati'ati fa innan nauma ta'tirun lil hayati illa idza kanat yaqzatuka wibalan 'alaika fa naumuka salamatun lidinika. Yang keenam, menurut Al-Imam Al-Ghazali, adab kita sebelum tidur yakni wala tastajlibin nauma takallufan. Wala, dan janganlah tastajlibin nauma, kamu ini menarik ketika tidur atau mau tidur takallufan dengan susah payah, capek-capek, bitamhidil farshil wati'ati, dengan mengharapkan kasur atau tempat tidur yang empuk. Jadi adab yang keenam, menurut Al-Imam Al-Ghazali, kita jangan capek-capek kalau pengen tidur nyari tempat yang empuk. Tuh. Kasurnya jangan empuk-empuk. Kata siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Bantalnya yang biasa, kasurnya yang biasa. Kalau kita kan sembahnya nih serba luar biasa kayaknya. Kasurnya yang paling empuk, betul Pak? Spraynya yang paling lembut. Bahkan di dalam ruang kamarnya ada apa tuh? AC-nya, ada kipas anginnya. Wah, udah anteng tuh, Mak. Apalagi kamarnya kedap suara, enggak masuk suara, anteng dah tuh. Ya. Maka kalau kita melihat sejarah, ya Nabi, kita udah sering dengar Nabi ketika bangun dari tidur, karena tidur beralaskan tikar, sampai apa tuh? Iya, ada bekas-bekas. Ya kalau kita nyebutnya kayak tikar pandan gitu. Ya, ada bekas-bekas jeplak karena Nabi tidurnya di lantai pakai alas tikar doang. Maka cocok Al-Imam Al-Ghazali memberikan adab yang keenam ini, jangan capek-capek kalau mau tidur, ini cari kasur yang empuk, bantal yang empuk, spray yang lembut. Mana AC-nya? Nyalain dulu tuh. Betul nggak Pak? Kenapa nih nggak boleh atau dikhawatirkan begitu dah? Kenapa Imam Ghazali ini tidak mengizinkan kita ini tidurnya jangan capek-capek nyari yang empuk tadi tuh? Karena dikhawatirkan
Kalau tidurnya dalam keadaan nyaman, tidurnya dalam keadaan enak, maka takut-takut nanti di sepertiga malam kita tidak bisa ibadah. Kenapa? Karena tidurnya terlalu enak, pules, nikmat banget udah, maka lewat tuh. Maka kalau udah lewat sepertiga malam, nggak ibadah tuh di malam itu, maka kita menjadi orang yang rugi pada saat itu. Maka dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala ini senantiasa turun Pak setiap malam ke langit dunia, hina yabqa sulusul lail akhir, yakni ketika di sisa sepertiga malam akhir. Allah turun tuh di setiap malam. Bukan berarti dalam artian wujud, bukan. Tapi di situ adalah rahmat Allah sangat besar ada di sulusul akhir, di sepertiga malam yang kita lewati. Kapan Pak Ustadz sepertiga malam akhirnya? Dimulai dari jam 2 sampai datangnya waktu subuh. Kan malam dibagi 3 tuh Pak. Maka disebut dengan sepertiga malam akhir. Ya, dari habis Isya jam 8 sampai jam 10 awal malam. Nanti seperduanya jam 10 sampai jam 1. Maka di sepertiga malam itulah jam 1 ke sana sampai waktu subuh. Inilah sulusul akhir di sepertiga malam kita. Di sini Allah turun. Apanya? Rahmatnya yang sangat banyak di sini ada. Apa janji Allah? Ketika orang yang ibadah di sepertiga malam akhir ini minimal 3 keuntungan didapat. Apa kata Rasul? Yakni ini hadits qudsi, ketika turun rahmat Allah di sepertiga malam, yaqul, Allah ini berfirman kepada kita semua. Allah lagi ngelihat nih, mana hamba-hambaku, mana ini yang katanya minta punya hajat, yang pengen ini pengen itu, mana nih bangun kagak. Maka Allah bilang dalam hadis Rasulullah menggambarkan, may yad'uni fastajibalahu. Siapa orang yang berdoa pada sepertiga malam ini, fastajibilahu, Allah akan jawab, Allah akan kabulkan doa-doanya. Kalau yang doa di sepertiga malam. Kalau ada Bapak punya hajat, kalau ada punya keinginan, di sini Pak waktunya Pak. Di antara waktu yang mustajab, sulusul akhir, ada di sepertiga malam akhir. Doa. Siapa yang minta sama Allah, fastajabilahu, maka Allah akan kabulkan semua doa-doanya. Dikatakan kembali, mayas'aluni, siapa yang minta, dia punya hajat, punya keinginan hari itu, atau ntar siang dia pagi punya urusan, punya objek, dia punya tender, dia punya urusan, hajat besar, pengen berhasil hajatnya, kata Rasul, ya, fa'utiyahu, siapa yang minta di saat itu, Allah akan berikan apa yang dipinta oleh dirinya. Dan yang paling penting yang ketiga, beruntung adalah wa may yastaghfiruni, siapa yang di sepertiga malam istighfar, minta ampun sama Allah, minta ampun atas dosa-dosanya, faghfir lahu, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Doa dikabulin, yang kita pinta dikasih. Istighfar kita minta ampun, diampunin dosa kita. Maka tadi tuh Al-Imam Al-Ghazali tidak mengizinkan kita tidur dalam keadaan nikmat, dalam keadaan empuk tadi. Ya, takut-takut dia khawatirkan lewat begitu saja, sehingga keutamaan yang 3 ini kita tidak dapatkan. Kita menjadi orang yang rugi. Nah, mudah-mudahan nih kita minta sama Allah tekad yang kuat, walaupun ya zamannya beda ya Pak ya. Kita sekarang udah beda, modern, pasti saya yakin di rumahnya udah masing-masing punya ya minimal kipas angin ada. Betul. Kadang nyari sopel juga kali mungkin. Iya, gitu, nyamuk kan begitu, dicari-cari. Biar apa tuh? Enak tidurnya, nyaman. Nah, berarti ini kita mudah-mudahan. Yang penting
kita bisa dapat 2 rakaat. Minimal dapat 2 rakaat. Biar apa? Biar mendapatkan keutamaan, yakni lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Cuman 2 rakaat lebih hebat dari dunia. Bahkan apa yang ada di dalamnya. Doanya dikabulin, permintaannya dikasih, istighfarnya diampunin sama Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, bisa ibadah di sepertiga malam akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah. Jadi enggak boleh atau dikhawatirkan kalau terlalu nikmat tidurnya ini lewat di sepertiga malam. Illa idza kana yaqzatuka wibalan 'alaika. Kecuali apabila bangunmu itu wibalan 'alaika, menjadi penyakit, menjadi musibah, menjadi bencana bagimu. Fanaumuka salamatun lidinika. Maka tidurmu itu menjadi keselamatan bagi agamamu. Kalau tidurnya enggak ada tugas atau begadangnya enggak ada yang manfaat, lebih baik kita tidur. Jadi kalau enggak ada yang begadangnya manfaat, enggak ada yang mendatangkan maslahat, enggak mendatangkan pahala, dengan tidur. Sore-sore kan sunnah Nabi begitu. Nabi habis Isya tidur lebih awal. Kalau enggak ada tugas. Ya kalau ada tugas negara, masih ada kewajiban, silakan Pak. Itu pun menjadi pahala juga kita. Mencari nafkah, belum pulang, insya Allah itu pahala mengalir. Ini kalau udah nggak ada tugas, nggak ngapa-ngapain, sunnah Nabi tidur lebih awal. Biar apa? Ntar bisa bangun di sepertiga malam. Jadi ada manfaat ketika melek, begadang, bisa manfaat, silakan. Tapi kalau nggak ada, maka tadi fanaumuka salamatun lidinika. Tidur kita akan menjadi keselamatan agama kita, karena tidurnya sore hari udah puas, entar di sepertiga malam bangun, minimal sebelum subuh kita sudah bangun insya Allah. Jadi ada manfaat kalau begadang, silakan. Tapi kalau nggak ada manfaat, lebih baik kita tidur lebih awal. Maka Allah menegaskan dalam surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Jadi Allah jadikan lail libasa sebagai pakaian. Apa maksudnya? Istirahat. Jadi kita kalau tugas negaranya udah kelar, dari nafkahnya udah selesai sampai rumah, maka jadikan malam sebagai libasa, pakaian, selimut, istirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kalau siang, cari datu nafkah sebanyak-banyaknya yang halal. Cari datu kehidupan, rezeki dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena memang siang waktunya mencari kehidupan. Kita jangan sampai kebalik, Pak. Giliran malam apa? Tidur. Ya. Giliran malam tidur atau melek tadi, kalong begitu. Kalau kalong kan dia malam apa dia? Ya, melek dia. Entar giliran siang tidur dia. Kalau kita jangan. Ya, siang kita melek, nyari kehidupan, nafkah rezeki, maka malamnya kita jadikan istirahat. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Malam istirahat, siang silakan cari kehidupan, cari rezeki, cari nafkah yang halal. Nah, jadi diatur tuh Pak. Malam kita istirahat, siang mencari rezeki yang halal. Wa'lam anna laila wan nahara, dan ketahuilah sungguhnya dalam sehari semalam arba'un wa isruna sa'atan, ada 24 jam. Dalam sehari semalam ada 24 jam. Fala yakun naumuka bil laili wan nahari aktsara min samanin sa'atin. Maka janganlah terjadi olehmu naumuka bil laili wan nahari, tidurmu itu dalam sehari semalam aktsara min samanin sa'atin, lebih banyak atau lebih dari 8 jam. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, dalam 24 jam sehari semalam tidur kita enggak boleh lebih dari 8 jam. Berarti sisanya apa? Untuk mencari penghidupan. Kalau 24 jam berarti dikurang 8, berapa Pak? Sekitar
Berapa? 20, 18, 16. Berarti 16 jam itulah kita untuk mencari kehidupan. 8 jamnya itu minimal, pada udah maksimal tuh. Nggak boleh lebih. Aksara min samanin sa'atin. Nggak boleh lebih dalam sehari semalam tidur 8 jam. Pertanyaannya, kita tidur dalam sehari semalam ada 8 jam. Ada nggak Pak? Ada yang kagak kali. Iya. Lah kalau misalkan tidur jam 9. Ada yang tidur jam 9 sini ada? Ada. Berarti kalau seandainya ya siang ada misalkan tidur 2 jam misalkan. Ya, dari jam 1 sampai jam 3. Udah 2 jam tuh siang. Siang udah 2 jam. Berarti sisa berapa lagi? 6. Berarti kalau tidurnya jam 9, sisa 6, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Maka jam 3 harus sudah bangun. Karena dalam sehari semalam enggak boleh lebih daripada 8 jam. Kenapa sih Al-Imam Ghazali mengajarkan kita ini dalam sehari semalam yang 24 jam harus maksimal tuh 8 jam, enggak boleh banyak, enggak boleh lebih. Beliau menjelaskan, fayakfika in ista masalan sittina sanatan aitu dayya minha isrina salatan wa huwa thuluthun umruka. Fayakfika, maka cukup bagimu, in ista, jika kamu hidup, masalan, contoh, sittina sanatan, umur kita di alam dunia ini sampai 60 tahun. Tadi tidur, taruh kita anggap sehari semalam 8 jam. Umur kita di alam dunia ini sampai 60 tahun kita mati. Apa yang beliau katakan? Kalau umurnya 60 tahun di alam dunia, lalu dia wafat umur segitu, lalu tadi tidurnya sehari semalam 8 jam, maka beliau menjelaskan yang tadi 8 jam dalam sehari dan umur dia 60 tahun, wahwa sulusu umruka, itu sudah termasuk sepertiga dari umurmu. 60 tahun sepertiganya berapa Pak? Berapa? 20 tahun. Dikatakan kata beliau, ya Allah, aitu dayya minha isrina sanatan. Engkau telah menyia-nyiakan umur yang 60 tahun. Kalau seharinya 8 jam tidur, isrina sanatan, cuman tidur doang selama 20 tahun. Itu kalau tidurnya minimal tadi 8 jam. Kalau tidur lebih baik 8 jam, lebih banyak lagi, bukan lagi 20 tahun. Bayangin Pak, 60 tahun jatah kita misalkan di alam dunia, mati kita 60 tahun. Tidurnya 8 jam. Ternyata 20 tahun habis buat tidur. 40 tahun, ya itu tuh macam-macam tuh. Yang pasti 20 tahun itu habis buat tidur doang. Maka tadi kita bahas dari awal nih, 1, 2, 3 sampai habis. Mudah-mudahan walaupun tidur 20 tahun ada ibadahnya. Ya, jadi nggak sia-sia begitu. Maka penting ada Naumi, kita belajar tentang adab-adab tidur, biar tidurnya juga dapat pahala. Masya Allah. Berarti 60 tahun sepertiganya kalau tidur sehari 8 jam. Ternyata 20 tahun kita habiskan hanya untuk tidur. Masya Allah. Kira-kira tidur sehari 8 jam atau kurang Pak? Kurang? Di bawah itu? Masya Allah, mudah-mudahan dah. Iya, menjadi manfaat umurnya Pak ya. Iya, kalau 8 jam aja itu 20 tahun umur kita. 60 tahun. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, umur yang panjang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang keenam. Beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya tidurnya biasa aja udah. Takut-takut kalau terlalu nikmat terlewatkan. Sayang sekali. Maka mohon maaf, berbagi ilmu kita penting dan bersyukur adanya taklim seperti ini Pak. Apalagi Masjid As-Salam ini jadwalnya padat. Betul ya Pak? Iya, malam minggu, bahkan kalau lagi normal nih minggu subuh ada juga. Betul Pak? Nah, iya, ini ilmu mulu nih. Waduh, udah numpuk ini ilmunya nih. Ketemu kiai mulu nih, para guru-guru ini.
Artinya apa? Beruntung orang yang suka duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia tahu, karena dia pinter dalam hal urusan akhirat. Berapa banyak orang yang cuma pinter dalam urusan dunia? Ini duduk begini nih bukan dikata mudah. Berat melawan setan, pulang kagak. Duduk di sini kagak, betul nggak Pak? Nah, iya, setan lagi menggoda. Artinya apa? Kalau duduk di majelis ilmu senang, di majelis zikir senang, di majelis Quran senang, nanti kita dijadikan orang yang pandai dalam hal urusan akhirat. Maka Allah paling benci, Allah nggak senang kalau ada orang yang pandai dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat dia tidak pandai. Apa? Tadi itu. Disuruh bangun, Allah turun rahmatnya banyak, nggak diambil. Berarti dia cuma pandai doang dalam urusan dunia. Ketika ada urusan akhirat yang sangat besar, dia tidak ambil. Dalam bahasa Quran, Quran surat Ar-Rum ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu, mereka pandai banget dalam urusan dunia. Perekonomian tahu banget, perniagaan pandai banget, urusan dunia nomor 1. Giliran suruh datang sholat Jumat paling awal kagak datang. Urusan akhirat ketika suruh bangun sepertiga malam kagak diambil. Ketika disuruh baca Quran setiap hari jangan sampai kelewat, kagak dibaca. Bahkan nauzubillahnya sampai sudah punya cucu mungkin belum bisa baca Quran. Berarti urusan akhiratnya nggak pandai itu. Maka Allah ini menyinggung nih, ya. Allah nggak seneng kalau ada orang pandai urusan dunia sama urusan akhirat yang nggak pandai. Dalam bahasa Rasulullah hadisnya, Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah akan sangat marah terhadap orang yang pinter dalam urusan dunia, jahilun bil akhirah, bodoh dalam urusan akhirat. Jamaah kagak mau, Senin Kemis kagak mau diambil, sedekah nggak mau dijalanin, sepertiga malam bablas terus, Quran 24 jam kagak dibaca. Artinya apa? Urusan akhiratnya kita kurang pandai, Pak. Dan Allah nih kurang senang, bahkan Allah marah nih kalau cuma pandai urusan dunia saja tapi tidak pandai dalam urusan akhirat. Maka insya Allah yang ngaji, yang taklim senang begini, saya yakin urusan akhiratnya akan pandai di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya alhamdulillah ini malam Minggu ada. Bahkan dulu pernah saya dengar juga ada Qiyamul Lail nih di Ustaz Lukman, ya. Alhamdulillah ada macam-macam. Ikutin, Pak. Jadi kita jangan cuma pandai urusan dunia. Ketika diajak nih, pandang nih, di-share tuh besok ada Qiyamul Lail jamaah, ada taklim, datang kalau sehat ada di rumah mah. Ini berkenan dengan urusan akhirat. Biar kita pandai urusan dunia, pandai juga urusan akhirat. Biar apa? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, jadi jelas. Yang keenam, disuruh biasa aja biar nanti kita bisa ibadah di sepertiga malam. Yang ketujuh, menurut Al-Imam Al-Ghazali, adab tidur adalah wa'idda indan naumi, dan persiapkanlah ketika mau tidur siwakaka wa tahuraka, yakni siwakmu dan juga air wudu yang suci untukmu. Jadi kalau mau tidur siapin apa? Siwak. Sunnah Nabi tuh. Kalau zaman dulu kan Pak belum ada Pepsodent. Ini boleh nih nyebutin iklan ini. Masuk YouTube ini. Artinya apa? Zaman dulu Nabi belum ada pasta gigi. Artinya apa? Masih memakai siwak. Nah boleh dah tuh. Misalkan belum punya siwak, ya kiasnya pakai apa? Sebelum kita tidur bersih-bersih, ngapain? Sikat gigi, bersih-bersih. Apalagi tahuraka, ada air yang suci buat wudu. Kenapa Al-Imam Ghazali menaruh di sini ada air yang suci buat wudu? Karena zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu kalau mau tidur habis isya nyiapin air dulu, Pak.
di baskom, di nampan. Buat apa? Entar bangun qiyamul lail, airnya udah ada. Nyarinya sore-sore. Lah kalau kita enak. Airnya udah di mana airnya? Toren ya. Di kolam udah ada, udah nggak makin nyiapin tuh. Iya, zaman dulu begitu. Bahkan kalau kita baca sejarah, ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau sangat pinter. Sebelum belajar oleh Nabi, selama tidak kurang daripada 2 bulan, pengen belajar nih sama Nabi, pengen dapat hadis, ngapain dulu Pak? Itu 2 bulan nyiapin air tuh buat Nabi kalau pengen malam qiyamul lail. Jadi Nabi kalau pengen qiyamul lail itu dari sore udah disiapin tuh sama Ibnu Abbas tuh. Ini airnya, ini airnya, ini airnya. Selama tidak kurang daripada 2 bulan. Mau ngapain? Mau belajar, tapi sebelum dapat ilmunya, beliau ingin mendapatkan dulu keridhaan Rasulullah untuk diberikan ilmunya kepadanya. Ini pelajaran buat kita, Pak. Orang dulu itu, para sahabat pengen nyari ilmunya, nyari dulu keridhaan gurunya. Kalau gurunya udah seneng, ilmunya manfaat, ilmunya berkah. Saya diceritakan orang tua saya, ada Kiai Jung Harapan, Kiai Haji Muhammad Hasan Al-Latif, seperiode dengan almarhum Kiai Haji Nur Ali. Itu beliau, di zaman beliau satu-satunya hafiz Quran. Itu dari mana-mana ngajinya sama beliau. Ya, Guru Muhammad paling masyhur dan terkenal di Jung Harapan. Tahu cara belajar beliau hafal Quran, Pak? Ternyata mondok, di tempat pondoknya yang lain udah setar mulai ngapal. Sebulan ngapal, 2 bulan ngapal, 3 bulan ngapal. Ini Guru Muhammad belum menghafal. Ngapain tugas selama 3 bulan itu? Memperhatikan gurunya, ingin mencari keridhaan gurunya, biar nanti ngapalnya gampang, ngapalnya mudah, ilmunya manfaat. Diperhatiin gurunya, kalau ada muridnya yang setor hafalan, diperhatiin. Ternyata gurunya punya kebiasaan kalau muridnya lagi setor hafalan, ngipas, Pak. Tuh, gurunya Pak suka ngipas sambil dengerin hafalan setoran santrinya. Diperhatiin sekali 2 kali, oh ternyata begini nih. Kesenangan guru apa? Dikipasin, deketin nih Pak. Guru, boleh saya kipasin? Gak dikasih sekali, mundur. Besoknya begitu lagi, guru saya kipasin ya. Gak dikasih lagi. Yang namanya guru Pak, dipinta berkali-kali, kira-kira dikasih nggak tuh? Kasih. Nih pakai kipasin, sampai satu saat gurunya tersenyum dengan Guru Muhammad tadi. Dilihat oleh Guru Muhammad, tersenyum gurunya. Mulai saat itu, besok setar hafalan. Tahu Pak? Yang lainnya udah lebih daripada 6 bulan. Mulai saat itu ngapal, kebesokan dapat senyuman, setelah hafalan 6 bulan langsung bisa hafal Quran. Kenapa? Karena gurunya udah ridho, gurunya udah senyum. Disetar, temennya udah lewat 6 bulan, udah duluan 3 bulan nyetor, belum nyetor nih. Udah lewat 6 bulan, bisa 9 bulan tuh. 6 bulan ngapal, karena ridho gurunya, cepat hafal. Artinya apa? Ini Ibnu Abbas begitu Pak. Ketika pengen dapat hadis dari Nabi, nyiapin air dulu, gitu. Rasul ketika bangun pengen tahajud, Rasul udah ada nih. Maka ketika bulan-bulan, tidak kurang dari 3 bulan, ditanya sama Nabi, ya Ibnu Abbas, kamu ini mau apa dariku? Setiap malam nyiapin air, mau apa ini, mau apa? Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasul, saya pengen belajar, saya pengen mendapat hadis dari engkau, kiranya mohon diizinkan. Siap, dikasih ilmunya. Bahkan apa Pak? Nabi mendoakan sambil megang kepalanya Ibnu Abbas, mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman tentang agama yang baik dan juga orang yang bisa mentakwil. Tuh. Dapat doa. Alhamdulillah. Jadi apa? Ada siwak dan juga ada air tadi. Itu sejarahnya. Kenapa di sini nyiapin air? Nah, kalau kita udah ada dah di kolam, di toren begitu Pak ya. Nah, tadi siwak bisa juga kita bersih-bersih. Nah, jadi disiapkan ketika mau tidur. Wa'zam ala qiyamil laili, dan berazam, berniat yang kuat ketika mau tidur ala qiyamil lail,
untuk mau bangun malam. Jangan cuma tidur bablas aja. Dulu di awal saya jelasin, tidurnya Nabi ngadep kemana Pak? Kiblat. Ngadep kanan apa kiri? Kiri. Ini palanya sini, ini kakinya sini. Kayak kita ditaruh nanti di alam barzah. Jadi tidurnya kita harus sama ketika nanti tidurnya kita di alam barzah. Ini pala di sini, ini kaki sini, ngadep kiblat ke kanan, itu tidur kita. Wa inna nauma mitsul mauti. Sungguhnya tidur itu seperti mati. Maka kita ketika mau tidur, ya Allah, bangunkan saya. Jam 3 ya Allah, pengen qiyamul lail, harus ada azam, harus ada keinginan. Kemudian au alal qiyami qabla subhi, kalau enggak ada niat buat qiyamul lail, minimal bangun sebelum datang waktu subuh. Mungkin jam 3 masih ngantuk, bisa jam 4. Sekarang subuh jam berapa subuh Pak? Jam 4 lewat setengah 5 ada ya? Nah, minimal jam 4 dah tuh, bangun sebelum subuh, dapat 2 rakaat 4 rakaat mah dapat. Kan gitu. Jadi kalau malam mungkin masih ngantuk, yang penting minimal 2 rakaat. Qiyamul lail atau minimal bangunnya sebelum waktu subuh. Faraqatani fi jawfil lail, maka salatlah 2 rakaat di tengah malam. Ini jalan menuju surga orang yang baik, yakni wan nasuniyam, ketika orang-orang pada tidur kita bangun salat. Ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah Pak. Bapak kalau disenyumin sama orang yang disenangi, kira-kira senang nggak Pak? Senang. Kita disenyumin misalkan sama presiden, pejabat begitu, waduh, senang banget kita Pak ya. Sungguhnya ada yang lebih senang. Apa itu? Kalau kita mendapatkan senyum, bahkan tertawa dan mendapatkan pembanggaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Jadi dalam satu hadis Nabi kita mengabarkan ada 3 golongan. Ini dikatakan kata Rasulullah, salasatun yuhibbuhullah, Allah ini cinta terhadap mereka. Bahkan wa yadhaku ilaihim, Allah tersenyum sama mereka. Wa yastabshiru bihim, Allah akan banggakan mereka di hadapan para malaikat. Maka sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang dapat senyumnya Allah, dibanggakan oleh malaikat, bahkan Allah tertawa? Maka yang jawabannya yang pertama adalah yakni rajulun indahu firashihi jamilun, seorang laki-laki yang di sisinya tempat tidurnya ada seorang istri, fihi wa zaujatun hasanah, istri yang cantik. Kita tidur bareng istri kita cantik. Istri kita cantik nggak Pak? Ragu-ragu Pak. Istri kita cantik nggak Pak? Cantik lah istri kita. Masa kalau bukan kita yang bilang cantik, siapa lagi? Iya, cantik istri kita. Tidur bareng di kasur kita. Yang cantik, kasur yang empuk, istri yang cantik, itu semuanya ditinggalin. Summa yatrakuha fayakum nusallil lail, kemudian dia berdiri salat tahajud, ditinggalin tuh kasur yang empuk, spray yang lembut, istri yang cantik ditinggalin, ngapain? Dia salat. Ini orang yang begini, kata Rasulullah, disenyumin sama Allah. Allah tertawa, bahkan Allah banggain. Ya malaikat, tuh lihat hambaku. Maka kita Pak, walaupun ada akal, ada nafsu, kan begitu kita tuh. Kalau akal lebih dominan, maka kita bisa lebih hebat daripada malaikat. Maka hamba Allah ini subhanallah, bahkan ada waliullah tuh kan begitu. Kalau malaikat kan ada akal doang dia. Jadi nggak bisa maksiat. Kenapa? Nafsu kagak ada. Kalau kita ini ada akal dan nafsu. Akal lebih tinggi, lebih dominan, bahkan lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau nafsunya lebih dominan, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Tuh, dibanggain malaikat, lihat tuh. Hambaku tuh lihat, dia punya kasur empuk, kamarnya ber-AC, ya, bantalnya lembut, spraynya lembut, isinya cantik. Padahal kalau dia mau,
sama istrinya berhubungan boleh, halal, tapi malah ditinggalin demi aku malaikat. Lihat, aku bangga terhadap dirinya, Pak. Kita dibangga-banggain di hadapan para malaikat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi faraqatani fi jawfil lail, minimal 2 rakaat salat di tengah malam. Sebagai apa? Kanzun min kunuzil birri, sebagai tabungan simpenan daripada tabungan-tabungan kebaikan. Ini pahalanya besar. 2 rakaat aja lebih hebat daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apalagi bisa 4, apalagi bisa 6, apalagi bisa 8, apalagi bisa 10, hebat. Maka disatakan di sini kanzun, simpanan, tabungan, gudang min kunuzil birri, daripada gudang-gudang simpanan-simpanan kebaikan. Kemudian fastaktsir min kunuzika, maka perbanyaklah daripada simpanan-simpananmu tadi itu, daripada qiyamul lail. Kemudian yaumi fakrika, takut-takut nanti di saat kita lagi miskin, lagi susah, lagi ada masalah, kalau orang suka qiyamul lail akan ada pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beda dah. Yang suka qiyamul lail ada masalah nih, tenang. Allah berikan petunjuk tuh kepada dia, nyantai gitu. Kenapa? Dia tahu ada qiyamul lail di situ, ada petunjuk. Maka membedakan orang ketika menghadapi masalah, lihat bangun gak dia? Kalau dia bangun, insya Allah dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. Tuh, maka kalau kita takut ngapa-ngapa, mulai dari sekarang simpen qiyamul lail sebagai gudang kita, simpen kebaikan kita itu semua. Falan tughniya anka kunuzud dunya idza mutta, maka tidak akan cukup bagimu daripada simpanan gudang-gudang dunia, harta yang kita miliki, duit, harta, simpanan, apapun itu nggak akan cukup untuk kehidupan kita di alam dunia ini. Kapan? Idza mutta, kalau kita ini mati, udah nggak berguna, harta banyak, materi banyak, belum disedekahin, jadi sia-sia. Paling banter banget, paling dipakai buat tahlilan 7 hari. Selebihnya anak udah mulai ngincer-ngincer warisan kita, Pak. Betul nggak? Nah, iya, harta kita akan menjadi warisan, tapi kalau kita sedekahin, kita atur, kan gitu. Mana warisan, mana sedekah buat kita, enak. Tapi kalau mengandalkan itu semua menjadi tabungan kita, tiba-tiba mati, belum disedekahin, habis sudah, nggak ada manfaatnya buat kita. Paling buat ahli waris kita, paling diurusin 7 hari tahlilnya, ya entar 40 hari kalau ingat, entar paling 100 hari, paling haul begitu. Nah, maka simpanan inilah, kalau kita mungkin materi tidak terlalu banyak, kita punya yang namanya qiyamul lail sebagai tabungan simpanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa qul inda naumika, yakni yang terakhir kalau mau tidur baca doa, baca zikir. Apa zikirnya? Ya baca doa, bismika Allahumma ahya. Sudah amut itu pertama. Apalagi? Yakni dijelaskan di sini setelah baca doa mau tidur, banyak nih, Pak. Ya. Lanjut. Ya. Tanggung ya. Dikit lagi ya. Ya, habisin deh nih. Besok bab baru. Jadi setelah baca doa tidur, banyak doa-doanya. Kemudian Al-Imam Ghazali menjelaskan summa iqra ayatul kursi, baca ayat kursi. Wa amar rasul ila akhirih surah, baca amar rasul akhir Baqarah sampai habis. Wal ikhlas, surah al-ikhlas. Al-muzatain, al-falaq, an-nas. Tabarakal mulk, baca surah tabarak. Baca tabarak. Tuh. Yang terakhir dikatakan kalau baca ini semuanya, Imam Ghazali menjelaskan wal yahudkan naumu wa anta ala dzikrillah taala. Apabila engkau zikir dibaca, ayat kursi dibaca, al-falaq dibaca, anas dibaca, doa tidur mau dibaca dalam keadaan wudu, terus al-ikhlas dibaca, al-baqarah dibaca, kata Imam Ghazali wa anta ala dzikril taala, engkau tidur dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taharati, dalam keadaan suci. Wa man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan itu, urija biruhi ilal arsy,
ruhnya diangkat oleh Allah. Kita tidur jasad di sini, ruhnya diangkat ke arsy, wa kutiba musalliyan ila yastaiqaza, dan dicatat dalam tidurnya orang yang sholat sampai dia bangun. Enak nggak Pak? Berwudu, baca zikir tadi, tidurnya kita dianggap sebagai sholat. Ruh kita ada di arsy. Kalaupun kita mati, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selesai pembahasan tentang adabun naumi, adab-adab tidur sampai 8 ini. Ya, sebenarnya banyak begitu, karena terbatas waktu. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi berkah buat kita semuanya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Langsung doa? Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmunya bisa menjadi ilmu manfaat dan kita semua bisa mengamalkan atas taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahul azim, shallallahul azim, shallallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halal thayyiban barakah wa rizqhum min haitsu la yahtasib bi ghairi hisab wa sin katsiran barakan fi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik, inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik, inna nas'aluka ya Allah min fadlika wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa anta ya Allah. Allahumma ighfirataka was'au min dhunubina, Allahumma ighfirataka was'au min dhunubina, Allahumma ya Allah maghfirataka was'au min dhunubina, wa rahmatuka narja ya Allah, wa rahmatuka narja ya Allah, wa rahmatuka narja ya Allah, indi min a'malina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa syurna bil iman wa dakhlina al jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم